Kembali bertemu dengan saya, Jimika Santosa, dan masih kita membahas hal yang sama, yaitu masalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder, dan juga masalah lambung. Masalah gangguan kecemasan biasanya identik dengan sensasi fisik yang luar biasa tidak nyaman yang dirasakan, ya kan? Dari mulai ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki itu 1001 sensasi yang tidak nyaman dan rasanya memang tidak sangat enak sekali yang membuat kita jadinya cenderung mengalami kecemasan, cenderung berpikir yang tidak-tidak. Nah, di video kali ini saya masih membahas tentang sensasi pastinya. Nah, sensasi yang kita bahas adalah sensasi yang berhubungan dengan perut, dalam artian adalah masalah begah. Banyak teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan itu juga mempunyai masalah pencernaan. Ya, masalah pencernaan ya tadi begah, kembung, sendawa, dan kemudian GERD dan banyak hal lainnya. Di sini teman-teman saya mau mengatakan bahwa tidak semua yang mengalami gangguan kecemasan akan mempunyai masalah asam lambung atau masalah pencernaan. Jadi kalau kamu nonton video ini dan kamu merasa bahwa kamu nggak punya masalah gangguan lambung, itu bagus dan itu kamu nggak perlu merasa aneh karena itu memang bisa terjadi, ya. Dan juga teman-teman di sini juga mungkin banyak juga yang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalahnya di pencernaan, ya. Begah, kembung, dan lain-lain. Itu biasanya juga banyak terjadi. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah sering saya bahas, bahwa ketika kita mulai mempunyai masalah pencernaan, dan kemudian masalah pencernaan itu juga tidak selesai-selesai dalam waktu sekian bulan, maka bisa saja teman-teman kemudian menjadi gangguan kecemasan. Karena udah mulai mikir aneh-aneh. Yang sebelum nggak pernah mikir, tapi karena terlalu lama, akhirnya jadi kecemasan dan berlanjut menjadi gangguan kecemasan. Nah, ada juga sebenarnya teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, kemudian akhirnya mengalami masalah pencernaan. Nah, seperti sering kita bahas juga bahwa hanya mengingatkan lagi bahwa ada hubungan antara pencernaan lambung dengan otak. Ya, jadi kalau otaknya nggak bener, pasti pengaruhnya ke lambung. Otaknya nggak bener itu maksudnya pikirannya aneh-aneh gitu ya. Lambungnya nggak bener, pasti pengaruh ke pikiran, ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa begah, perut begah yang teman-teman alami itu karena apa juga udah banyak YouTube, banyak ahli yang bahas tentang hal ini. Saya tidak terlalu konsen dengan masalah-masalah kedokteran tentang behind the scene-nya, tentang kenapa itu begah, kemudian apa, itu saya nggak konsen ke sana, karena saya terus terang saya bukan dokter, ya kan? Saya bukan dokter, saya adalah hipnoterapis. Jadi saya fokusnya adalah lebih ke arah bagaimana untuk memanajemen pikiran, memperbaiki pikiran supaya kita bisa membereskan masalah fisik. Biasanya yang saya amati dari teman-teman yang sering mengeluhkan begah kemudian takut, ada mereka tuh sering mengeluhkan begah tuh datang ketika makan itu muncul, kemudian ketika mereka bilang waktu ketika saya telat makan itu muncul, kemudian mereka juga bilang ketika sudah makan itu juga muncul, bangun tidur itu juga bisa muncul, kemudian biasanya ketika banyak makan itu juga muncul, dan kalau pikiran lagi kacau itu juga muncul, ya dengan berbagai macam jenisnya mungkin teman-teman juga mengalami sendiri, teman-teman muncul ketika apa. Nah, yang menjadi menarik adalah apa teman-teman? Jadi menarik adalah ketika saya tanya, pikiran kamu apa ketika kamu mengalami begah? Nah ini, pikirannya kemana-mana biasanya. Padahal kalau kita misalnya kita hanya mengalami begah, tidak ada gangguan kecemasan, begah ya begah aja, ya kan? Begah aja, udah biasa, kerja biasa, nggak terlalu mikir, nggak enak iya, tapi kita nggak akan terlalu mikir yang kemana-mana. Cuma masalahnya ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan, biasanya mikirnya jadi aneh-aneh. Mikirnya tuh jadi takut panik, kemudian takut mati, takut sesak, takut jangan-jangan penyakitnya semakin parah, pikirannya semakin kemana-mana, takut bahwa lambung itu semakin parah, karena perutnya kan begah, kemudian nyeri, ulu hati juga rasanya nggak enak, perut tertekan gitu kan. Wah, sensasi lain juga kan banyak juga muncul, itu membuat semakin ngeri lagi, takut ada yang takut jantungnya kenapa-kenapa,
ada takutnya sakitnya enggak gitu kan, karena ya nyeri-nyeri tadi, selain begah, kemudian jadi panik. Ini yang mau saya garis bawahi di video kali ini bahwa ketika teman-teman sering mengalami sensasi fisik, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah memperbaiki pikirannya juga. Jadi kita mungkin juga udah tahu bahwa ketika begah, ketika perut gak nyaman, maka langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan itu apa? Langkah-langkah teman teman lakukan misalnya teman-teman juga boleh tahu. Yang pertama adalah minum air hangat pastinya, teman-teman udah tahu juga. Kemudian adalah apa? Kompres, ikan. Kompres perutnya pakai air hangat, ya kan? Kemudian yang lain adalah bergerak atau olahraga ringan, ya. Bergerak olahraga ringan supaya bisa keluarin gasnya, kemudian juga bisa membuat lebih nyaman, lebih rileks seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang mungkin secara umum teman-teman udah tahu bagaimana mengatasi begah. Tapi yang jadi masalah adalah begahnya kenapa berkelanjutan. Jadi saya udah kasih minum anget, saya sudah kasih yang namanya semua P3K, saya udah kasih obat misalnya, tapi kok masih terus berkelanjutan. Ini yang kemudian membuat teman-teman jadi kepikiran aneh-aneh. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Jadi ini yang sekali lagi jadi concern kita untuk teman-teman untuk mulai belajar pahami bahwa iya itu nggak enak, tapi ya tidak akan seperti yang teman-teman pikirkan. Nggak usah mikir kejauhan, ya. Nggak usah mikir kejauhan, karena ketika teman-teman mikirnya kejauhan, semakin cemas. Yang perlu teman-teman lakukan adalah kalau teman-teman sudah melakukan itu, sudah melakukan semua yang teman-teman tahu, ya udah biarkan aja, tenangkan pikirannya aja. Ingat kembali di awal saya bilang bahwa pikiran pengaruh ke perut, ke lambung. Jadi kalau ketika sensasi perut nggak nyaman, kemudian kita semakin mikirnya kemana-mana, pasti otomatis ininya jadi perut, perut begahnya, perut nggak nyamannya, nyeri perut, nyeri dan sebagainya, itu semakin kuat terjadi. Semakin kuat terjadi, teman-teman semakin mikir aneh-aneh lagi, nah ini semakin berat, iya teman-teman akan semakin membuat lambungnya tuh jadi semakin bermasalah, dalam artinya semakin nggak nyaman, nggak enak tuh semakin kerasa gitu. Supaya menenangkan gimana caranya? Sadari bahwa itu adalah permainan pikiran kita, sadari bahwa itu adalah pikiran kita yang membuat kita pikiran yang berusaha tanda kutip membuli kita, tanda kutip mempermainkan kita. Nah kalau kita ikuti permainan dia, ya kita akan semakin nggak nyaman. Belajar untuk menyadari bahwa ini adalah permainan pikiran. Belajar menyadari, ya. Anda bisa ngomong, oh ini permainan pikiran. Jadi ketika pikiran kamu usah kemana-mana, itu, ini permainan pikiran. Gue nggak mau lagi, gue nggak mau terhanyut lagi, gitu. Ngomongin itu aja. Dan memang ketika perut kita masih bermasalah, kita akan mengalami itu lagi. Normal, dia perutnya bermasalah kok, memang perutnya belum sembuh. Jadi ketika kita udah enakan, kita udah bisa atur, kemudian enak, kemudian mungkin besok muncul lagi, ya kan? Ya nggak apa-apa, namanya juga masih memang perutnya masih bermasalah gitu loh. Tapi bukan berarti kemudian kita harus selalu menakut-nakuti bahwa ini nggak akan sembuh, nggak perlu. Jadi kalau nanti misalnya itu muncul ya tenangkan lagi diri. Dan setiap kali kita bisa berhasil menenangkan diri, itulah kemenangan kita, kemenangan teman-teman, kemenangan bahwa kita mampu mengatasi diri kita, mampu lebih besar dari keadaan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah perbaiki lambungnya dengan ke dokter, kemudian mungkin juga herbal, kemudian juga sudah manage pikiran juga bagus, nanti pasti lambungnya juga akan baikan. Pasti itu terjadi, tenang aja. Perlu proses, sabar. Kemudian teman-teman, untuk teman-teman yang masih bergelut dengan begah, kemudian masih bergelut dengan gangguan cemasan, masih mikirnya takut mati lah, takut sakit lah, kemudian takut gak sembuh lah, takut masih mimpi buruk, kemudian bangun pagi masih nggak enak, kemudian setiap kali dengar kita buruk, kemudian jadi nggak enak, masih cemasnya masih tinggi banget seperti itu, masih belum bisa memanage pikiran, masih bisa memanage perasaannya, maka bisa gunakan buku ini. Buku Goodbye Anxiety, ya, buku Goodbye Anxiety. Nih, Goodbye Anxiety atau gunakan buku Bye Bye Cemas, ya. Gunakan dua buku ini akan membantu teman-teman. Ini buku pertama saya, buku Bye Bye Cemas adalah buku pertama saya. Kemudian adalah buku kedua saya, buku Goodbye Anxiety Disorder. Semuanya membahas tentang gangguan kecemasan dan juga masalah pencernaan.
dua-duanya punya angle yang berbeda. Jadi sekali lagi kalau teman udah punya ini, sebaiknya punya ini ya. Oke, ini adalah buku kedua saya ya. Ini di sini sangat bagus sekali sesuai dengan kaos saya. Dan juga sudah banyak testimoni-testimoninya, silahkan teman-teman cek ya. Untuk mendapatkan buku ini tinggal silahkan cek di sini ya. Buku ini nggak terlalu tebal teman-teman, hanya tipis, hanya segini aja. Oke, dan memang sengaja saya buat nggak terlalu tebal. Kenapa kalau tebal kemudian masih teman-teman mikirnya, waduh satu buku dibuat tebal gitu, mungkin teman-teman mikirnya, aduh gimana bacanya, aduh gimana nanti fokus atau enggak, udah yang saya tuh susah fokus, udah baca buku gitu kan. Nah, jadi makanya dibuat nggak terlalu tebal ya, dan langsung to the point aja, nggak terlalu banyak theoretical yang terlalu banyak gitu, nggak perlu lah. Silahkan teman-teman miliki buku ini ya. Poin yang mau saya sampaikan teman-teman, begah, masalah kembung, kemudian masalah sendawa, itu tidak enak tapi itu aman dan tidak akan membuat kamu mati. Udah gitu aja, pegang dulu itu. Nggak ada hubungan dengan mati ya, karena sudah banyak dokter yang mengatakan hal ini. Sekali lagi, kebegah, rasa nggak nyaman, kemudian nafas sesak, dan sebagainya, itu nggak enak banget, iya. Rasanya real, iya. Rasanya nyata, iya. Tapi itu tidak berbahaya. Ingat, tidak berbahaya. Kalau Anda makan nasi misalnya, nasi basi, ya itu bisa keracunan, ya kan? Itu bahaya. Kalau misalnya kamu makan makanan yang kamu nggak suka, itu nggak enak, tapi nggak bahaya. Nada kayak gitu aja. Jadi apa yang kamu alami ini, itu memang tidak enak, tapi tidak berbahaya. Sehingga kamu bisa untuk tidak terhanyut dengan pikiran-permainan yang sedang bermain di dalam dirimu. Dan untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif, sebenarnya sudah saya sering bahas sih teman-teman, sudah sering bahas di sini itu saya bahas. Banyak tuh cara mengatasi pikiran negatif. Silahkan dicoba. Nah, salah satu yang paling saya suka adalah bagaimana kita bisa untuk mengenali apa nama pikiran negatif kita, dan kemudian kita kasih nama. Itu bagi saya itu saya suka banget dengan teknik ini. Jadi misalnya ketika begah, wah ini nggak akan sembuh-sembuh. Jadi kan Anda kasih nama pikiran adalah si pembohong. Si pembohong itu datang, oh berarti ini adalah suatu pikiran yang ngomongin adalah saya nggak akan sembuh-sembuh, itu namanya pembohong. Kemudian jadi kita bisa mengamati ada pembohong. Kita nggak masuk dengan rasa pikiran itu, kita nggak masuk ke pikiran itu. Kalau kita nggak masuk ke pikiran itu, kita jadi nggak bisa mikir. Jadi kita berusaha memberi jarak itu, jadi kita mengamati, jadi kita kayak kasih nama gitu loh, kasih nama, oh ada si pembohong. Nah, begitu kita merasa ada si pembohong, kita tuh jadi lebih tenang karena oh ya ini ada pikiran pembohong. Udah. Nah, kalau misalnya ini adalah pikiran atau ini perasaan dan kemudian menyatu ke kita, ya ini udah masuk ke kita gitu. Kita mau lepas gimana? Enggak bisa kan? Jadi kita perlu keluarkan dia, tanda kutip. Keluarkan dia seperti ini sehingga kita kasih yang saya bilang kasih jarak, bisa kasih nama. Jadi kita bisa tahu oh ini ada si ini nih. Si pembohong datang nih. Gitu. Nah, begitu teman-teman sudah bisa sering melatih dengan hal ini, maka teman-teman akan jauh lebih baik bisa mengatasi permainan pikiran yang enggak-enggak itu. Kemudian yang lain adalah berbahagialah, karena masalah lambung itu biasanya kita kurang bahagia. Kurang bahagia karena apapun, saya nggak tahu masalah teman-teman apa di rumah. Ya, entah dengan pasangan, entah dengan mertua, entah dengan keadaan-keadaan lain, saya nggak tahu. Termasuk misalnya mungkin teman-teman selalu mengeluh dengan apa yang dirasakan. Mengeluh boleh ya, mengeluh boleh. Tapi seberapa lama atau seberapa panjang Anda akan mengeluh? Nah, ini yang perlu teman-teman untuk mulai upgrade diri teman-teman untuk bagaimana lebih bahagia setiap harinya, yaitu dengan cara melakukan kegiatan menyenangkan, melakukan hobi yang menyenangkan, melakukan ketemu teman, pokoknya ya teman-teman harus bahagia, gimana membuat itu terjadi bahagianya itu. Walaupun memang sekali lagi
Walaupun memang kadang-kadang terasa berat untuk melakukannya karena mau bergerak aja males, maunya rebahan aja, rebahan kemudian ketika rebahan mikirin lagi nasib, nah itu tambah semakin stres. Jadi memang akan ada dorongan-dorongan untuk kita melakukan rebahan, kemudian kita putus sedih, putus asa, merasa nggak berdaya dan sebagainya, itu hal yang memang sering dialami. Nah, kalau kamu alami itu silakan cek video ini. Tapi sekali lagi bahwa apa yang teman-teman alami ini hanya sementara dan teman-teman nggak sendirian, banyak yang mengalami ini dan banyak juga yang pulih dan juga banyak yang sembuh. Jadi tidak perlu merasa bahwa inilah penyakit sangat berat. Penyakit yang kamu alami nggak berat-berat banget, nggak seperti mohon maaf, bukan seperti cancer, ya kan. Ini tuh penyakit nggak berat-berat banget seperti cancer, seperti itu. Nggak, tenang aja, kamu tuh baik-baik saja. Jadi kamu bisa lewati semua dengan baik gitu, ya. Oke, demikian video dari saya. Semoga ini membantu teman-teman semua untuk lebih baik dan juga silakan ikuti Instagram saya, Jimika Santosa. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat semuanya. Salam bye-bye cemas.